Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin. Ada beberapa pintu rezeki, salah satunya lewat istighfar. Tadi saya lagi di mobil sama istri saya sambil ngobrol, ada status ada 8 pintu rezeki. Salah satunya adalah istighfar. Ada rezeki anak, ada rezeki min haitsu la yahtasib, kita nggak nyari tahu-tahu ada. Rezeki kita berjuang melakukan ada. Rezeki sedekah ada. Kalau kita sedekah itu rezeki minimal 10 baliknya. Dan ada juga istighfar. Istighfar itu adalah pengakuan dosa. Setuju? Kata istri saya, kok bisa ya? Iya bisa. Karena yang ngasih rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Istighfar adalah pengakuan hambanya, dosa hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Coba ya, kita punya anak, kita lagi kesel sama anak kita, terus dia minta jajan. Kira-kira kita kasih lo nggak? Bisa kasih, bisa enggak? Tapi lebih condong enggak, kita nggak kasih karena kita lagi kesal sama dia. Tapi kalau kita anak kita lagi, terus dia nangis, terus dia minta maaf sama kita, dia nggak minta aja, kita kasih nggak? Kita kasih. Boleh kita istighfar sekali lagi? Tadi udah ikhlas mengakui kalau kita memang adalah ahli maksiat, tapi kita kuat di dalam nerakanya Allah. Kita tambah lagi istighfar. Astaghfirullah. Beberapa tahun setengah yang lalu saya sama Pak Iman Maulana pernah tes drive gedung ini, Pak. Waktu itu pasukan kita baru 15 sampai 30 orang yang militan. Salah satunya termasuk Pak Ruben, Pak Barsomirin, Bapak Daryanto waktu itu, Pak Gada Putra. Kita bikin di sini ada 20 orang pakai bangku. Dan kita afirmasi ini adalah tempat kita bicara, Pak. Kita presentasi biasa begitu. Kalau ibarat orang pakai celana, itu kegedean pakai celananya, Pak. Tapi nggak masalah, mimpi kita terlalu besar, Pak. Percaya diri kita terlalu besar. Betul, Pak. Beberapa setahun kemudian kita pakai tempat ini sudah nggak muat tempatnya. Kalau misalkan ini nggak COVID, mungkin kita sudah pakai gor sebelah. Setuju? Ya, kita afirmasi selanjutnya dengan istighfar kita, dengan pengakuan dosa kita terus berjuang. Setahun 2 tahun ke depan kita pakai Senayan Gor, Pak. Yang kapasitasnya 10 sampai 50 ribu. Kalau di samping 5 ribuan. Kalau semakin besar wadahnya, maka makin banyak orang sukses di dalamnya. Setuju? Kalau orang ada 1000, yang suksesnya sudah ada hampir 50 orang. Maka kita harus besarkan kapasitas kita dan jumlah orangnya. Siap? Kita terus bentuk orang-orang yang bertanggung jawab. Kita terus bentuk orang-orang yang punya loyalitas tinggi untuk terus membantu umat terbebas dari hutang dan riba.
kuat Pak. Tapi kalau kita niatnya sukses untuk orang yang kita cintai dan untuk umat sekaligus agama dan bangsa kita, insya Allah kita akan kuat menjadi orang besar. Maka pegang mimpi lu, genggam mimpi lu. Jangan sampai satu orang pun yang bisa mengambil mimpi Anda Pak. Pegang itu, taruh di dalam, dengan semangat Anda berjalan, dengan semangat Anda melakukan, dengan semangat Anda bicara dari hati ke hati, bukan keuntungan pribadi, tapi untuk menolong orang yang kita prospek. Saya gak akan kuat Pak. Saya adalah orang yang paling emosi dan baperan. Jangankan dia menghina berani depan mata saya mendengar hinaan dari orang lain saja, saya gak akan pernah melakukan apa yang saya sudah lakukan orang hina Pak. Tapi karena niat saya besar untuk orang banyak dan untuk orang-orang yang saya cintai, maka saya kuat berdiri dan memotivasi jangankan ribuan, ratusan ribu, jutaan. Sekarang saya mampu memotivasi karena saya akan menjadi orang besar Pak. Begitu dengan Anda, siapapun Anda, ya saya teringat beberapa setahun 2 tahun yang lalu, pertama kali saya dipresentasi ke usaha ini sama Pak Akbar Sumirin, saya ketepet Pak ke kantor cabang yang kita cintai Pak. Ya waktu itu jumlah audiens sekitar 100 orang lah atau 80 orang, kapasitas 80 orang, tapi yang hadir ratusan 100 orang lebih. Dan akhirnya saya duduk seperti Anda Bapak semua. Demi Allah, saya duduk seperti Anda di bawah, dan tepat di bawah tangan saya ada kaki orang yang dengar juga presentasi Pak. Terus setelah merendah, sampai tidak satu orang pun yang bisa merendahkanmu. Terus setelah mengalah, sampai tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan. Siap? Siap! Siap! Siap berjuang? Siap! Ini acara waktu di Gor beberapa setahun yang lalu Pak. Ini saya yang ngomong Pak. Berat badan saya waktu itu masih sekitar 55. Sekarang sudah 70 lebih Pak. Jumlahnya segini. Ya, ini gedung gede banget Pak. Jumlahnya 30 orang. Saya ngomong pakai mic, itu ngomong kayak di awal Pak. Tujuannya nggak jelas kemana Pak. Kayak kalau orang pakai celana itu kegedean gimana coba. Cuman ini adalah demonstrasi kami. Dan nanti kita insya Allah akan tes drive di saya. Siap? Siap! Siap! Siap berjuang! Kalau memang siap berjuang, kami angkat tangannya. Siap berjuang! Saya, Pak Akbar Sumirin, Ustaz Pinky Pratama, Pak Iman Maulana, orang yang pertama kali memperkenalkan saya dan memperkenalkan kita ke bisnis ini, tidak akan terputus rasa cinta ke Pak Iman Maulana kepada Anda semua walaupun Anda bukan sponsornya. Ya, semalam saya ngaji Pak, tahtiman saya adalah alumni Pondok Pesantren Mumtaz di Badr Rahman, dipimpin oleh Kiai Ahmad Ihsan almarhum, sekarang diteruskan sama Gus Faiz Sudaroi, putra beliau, putra terbaik. Saya alhamdulillah karena salah satu alumni yang punya mobil, saya dipercayai untuk jemput Habib Mujtaba. Beliau dengan bangganya organisasi saya, pesantren saya memerintahkan saya untuk jemput Habib karena mobil saya layak untuk bisa jemput orang mulia Pak. Saya jemput di Pasar Minggu, Majelis Muasalah itu adalah tempat atau majelis cabangnya pimpinan Habib Umar Hafiz Hadratul Maut Yaman. Dan saya bercerita tentang ekoresi, kata beliau, wah, kata salah satu ustadz ada pengajar di situ, kata beliau adalah, wah,
Kalau memang eco racing ini bisa menghilangkan gas polusi sampai 100%, saya bilang ini wajar. Kenapa? Karena kalau pakai motor, pakai mobil mengeluarkan gas CO atau karbon monoksida. Kalau sudah pakai eco racing, terbebas dari karbon monoksida 100%, kita sedekah udara maksimum. Terus dalam ceramah beliau seperti ini, salah satunya adalah kita dengan Rasulullah sekitar 15 abad, 1500 tahun kita tidak akan pernah bisa ketemu. Tapi agama sangat meringankan, Pak, yang apa yang namanya musafahah. Kalau kita dengan hati bersih mencintai dan mencium para habaib, orang-orang mulia, Pak. Orang mulia itu pernah sama gurunya, contoh misalkan sama Habib Umar bin Hafiz, beliau pernah salaman, cium tangan sama gurunya, dapat gurunya, terus kepada Khulafaur Rasyidin, terus sampai ke Rasulullah, seakan-akan kita mencium tangan Rasulullah. Saya hanya ibaratkan saja, mungkin teman-teman bukan seluruh sponsor Paiman Moran, tapi percayalah kawan, dengan 5 founder Paiman Moran yang saya, Pak Akbar Sobiri, Pak Dikrullah Rubek, Pak Ali Yuda, dan terakhir Bang Hodori. Boleh saya panggil nggak Bang Hodori ke tempat ini? Boleh nggak? Jadikan Bang Hodori, boleh nggak? Tangan diberi untuk Bang Hodori. Bang Hodori. Ini luar biasa. Jadi beliau ini adalah penjual mobil, leasing mobil atau dealer mobil. Yang pertama kali Pak Iman beli mobil Mokes waktu itu Mobilio RS, belinya ke dealer Pak Hudori. Dan dia adalah orang yang salah satu orang yang terjerat riba dan sekarang lepas bebas dari utang dan riba karena fokus sudah di koreksi. Abang cerita sedikit 2 menit berisi dan misi ke depan abang bagaimana untuk bisa menolong orang banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal ya, nama saya Hudori. Jadi gini, saya orang terjebak oleh riba ya Bu ya. Jadi riba itu benar-benar merusak semuanya. Udah merusak rumah tangga, merusak kepribadiannya, merusak semuanya. Percaya atau tidak silahkan, karena saya orang korban riba Pak. Jadi saya gabung di bisnis ini, saya sadar kenapa kok Indonesia sebenarnya disahkan atau tidak itu saya belum mengerti itu yang namanya riba tuh. Kalau Indonesia ini kayaknya sudah tidak lagi main riba, kayaknya kelar urusan. Saya yakin Indonesia kurang berkah karena masih ada riba. Tapi kalau Indonesia sudah lagi tidak riba, saya yakin jadi menjadi negara Badatul Thayyibatul Pada Berbau. Jadi saya bersyukur Pak. Jadi di bisnis ini yang penting ikhlas dulu Pak. Ikhlas menjalankannya dan ibu bapak akan menikmati prosesnya. Ibu boleh kerja 10 tahun, 12 tahun di luar sana. Ibu istiqomah benar pada saat itu menatap, tapi hati ibu tidak ikhlas. Makanya ibu gak sukses. Kalau ibu istiqomah dibarengi dengan ikhlas, istiqomah itu kan menetap dan berulang-ulang melakukannya. Tapi kalau kita berulang-ulang tapi kita tidak ikhlas, jangan berharap Anda sukses. Silahkan boleh tanya kepada Ustadz dan benar ya Pak? Jadi harus ikhlas. Ibu gabung di bisnis ini, ibu istiqomah, ibu berulang-ulang, ibu nikmati prosesnya.
3 bulan, sekarang udah 4 bulan setengah. Saya 3 bulan sudah dapat 20 juta. Dan bagi saya, ya saya bukan gak bersyukur ya, mungkin saya biasa pegang duit kepokan gitu kan tadinya. Jadi 20 juta ya udahlah gitu. Yang urusan juga masih banyak gitu. Anggap aja tak ada dulu, bener nggak? Biar Allah nanti yang ngasih lebih besar. Ya, jadi pokoknya kita berdakwah Bu, bebaskan, mulai dari bawah dulu kayak Indonesia kalau ingin bebas dari riba, bener nggak? Soalnya kalau dari atas nggak mungkin, bener nggak? Menteri Keuangan kayaknya nggak mungkin ngomongin kita nggak riba, bener nggak? Mungkin dari kita, bener nggak? Jadi waktunya kita jaya. Ya, saya cukup. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Founder Moto 3, tepuk tangan buat Dr. Hillary. Saya terusin cerita saya tadi, Pak. Saya, Pak Iman Maulana, Pak Subirin, Syafiqi Pratama adalah 4 dari 7 bersaudara. Kami masih punya 3 PR lagi, saudara kami yang belum dapat mobil. Anda berapa bersaudara? Dan itu adalah tugas Anda, PR Anda untuk bagaimana caranya kita sukses, orang-orang yang kita cintai juga sukses, Pak. Keluarga kita sukses. Jangan sampai ada ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi Pak dalam keluarga kita. Maka teruslah berjuang untuk sama-sama bisa berjuang sama orang-orang yang kita cintai. Siap? Ya. Saya bukan orang yang kaya raya, bukan. Kami hanya dilahirkan dengan orang tua yang cukup saya. Saya pesantren karena 7 bersaudara dalam keadaan ekonomi lemah, itu curang marut, Pak. Pernah orang tua saya anaknya mau dibagi-bagi saudara-saudara karena saking susahnya hidup pada saat itu. Tapi orang tua saya, bapak saya tidak menyerah. Dia terus melakukan bagaimana caranya ketemu makan. Yang penting makan aja dulu, karena yang paling penting adalah makan, karena nafkah. Setelah itu pendidikan. Saya di pesantren ini Ibadur Rahman pada saat itu tahun 2002. Ada yang kelas saya Pak Ganda Putra, Akbar Sobiri juga, Pak Ganda Akbar Sobiri juga ada kelas saya Ibadur Rahman. Dengan senangnya kemarin saya penutupan pengajian sama-sama kita bawa mobil. Saya bawa mobil Pajero, Akbar Sobiri bawa Pajero, Pak Ganda bawa Mazda CX-5. Luar biasa. Kelas 1 saya pesantren, saya pernah nggak bayar hampir 1 tahun pada saat itu. Saya belum mengerti tunggakan. Nenek saya datang bawa mobil Panther pada saat itu, bawa uang segepok. Karena nenek saya orang kaya, ibu saya anak orang kaya, tapi nikah sama bukan orang kaya. Dan akhirnya kita bukan juga orang kaya. Kata nenek saya, Awi tenang-tenang aja. Saya nama Reza Pahlawi, kalau di keluarga sering dipanggil Awi. Kalau anak pergaulan sering dipanggil Gacu, ganteng dan lucu. Tapi di rumah sering dipanggil Awi. Udah Awi tenang-tenang aja, yang penting belajar. Sampai saat itu saya hampir setiap semester dipulangin karena tunggakan juga. Begitu juga dengan Akbar Sobiri, begitu juga dengan kakak-kakak saya, Pak. Dan yang kedua yang disampaikan sama Habib Mustafa tadi, setelahnya yang kedua dalam surat Al-Nasr, surat apa? Al-Insyirah. Jadi ada beberapa makna, Pak. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi artinya adalah setelah, bukan setelah, bersama kesulitan di situ ada kemudahan. Itu sudah kita sama-sama tahu. Tapi yang belum saya tahu adalah inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yang pertama inna ma'al usri yusra itu pakai alif lam, yang artinya itu satu, Pak. Kalau yusra tidak pakai alif lam, artinya 2. Jadi Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah memberikan kita satu kesulitan, maka di situ Allah memberikan kita 2 kemudahan. Maka
Bahkan kalau Anda ditolak satu kali, Pak, percayalah kawan, di situ ada dua penerimaan. Kalau sudah jalan, artinya dua atau lebih, Pak. Saya artikan di dalam pohon saya. Saya sekali ditolak sama Pak Ganda Putra, Pak. Produk saya pada saat itu, mohon maaf, agak dilebar sedikit ya, Pak. Saya pertama kali prospek Pak Ganda jam 12 malam, produk saya dibuang di meja. Saya orang sepelekan, Pak. Tapi saya mengerti, Pak. Setelah ada kesulitan, beserta kesulitan di situ ada kemudahan. Sampai hari ini saya hanya membina, tidak prospek lagi dari seorang Pak Ganda Putra. Poin saya hampir 3.000, Pak. Saya sudah dapat 2 motor, 2 mobilio. Yang terakhir yang saya sekarang bawa Pajero stok 500 juta. Poin luxury saya tinggal beberapa lagi, saya punya rumah 1 miliar, Pak. Sebelumnya boro-boro saya berpikir gimana caranya punya rumah miliaran, Pak. Saya nikah sama istri saya pada saat itu dalam keadaan minus. Saya kelilingin semua rumah di Parung. Karena semua saya di kota, rumah istri saya di Tangerang Selatan, kita cari rumah yang harganya 170 jutaan. Biar bisa diangsur 1 juta, angsurannya bisa 15 sampai 20 tahun, Pak. Itu hanya bayangan kami, Pak. Tapi Allah Maha Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki begitu limpah, Pak. Sekarang saya pakai Pajero, bentar lagi saya punya rumah 1 miliar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Anda ingin sukses hari ini, maka terus lakukan dengan ikhlas, dengan mindset yang benar. Setelah Anda prospek, Anda terus prospek, Pak. Setelah Anda prospek, jangan terus lakukan, Pak. Karena kita nggak tahu rezeki kita sama siapa. Yang penting kita terus lakukan aja. Ila min dabati, orang yang bergerak itu sudah pasti. Wa ma min dabati fil ardi ala Allahi rizquha. Jadi rezeki itu kalau orang yang sudah bergerak sudah pasti ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita pasti punya anak atau punya orang tua yang harus kita bahagiakan, Pak. Kita di bisnis ini bukan lagi berkompetisi sama perusahaan lain, Pak. Kita di bisnis ini, sukses di bisnis ini bukan lagi berkompetisi sama upline atau downline kita atau dengan crossline. Kita berkompetisi di bisnis ini untuk sukses. Kita berkompetisi dengan sisa usia orang tua kita. Orang tua kita sudah tua, Pak. Waktunya kita sukses, kita umrohkan, kita tempatkan di rumah yang layak, Pak. Siapa yang pengen sukses? Katakan saya.